Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Budi Alamsyah. Saya dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan desain saya di studio perancangan arsitektur. Di studio perancangan kali ini, saya mendesain sebuah hunian rumah tinggal dengan konsep rumah kompak. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan tentang perencanaan tapaknya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman terlebih dahulu, di mana ada beberapa bagian yang terdapat di dalamnya. Langsung saja. Nah, di sini ada analisis kegiatan user. Saya coba mendeskripsikan dari masing-masing user tersebut atau penghuni yang akan tinggal di rumah ini. Jadi ini adalah sebuah keluarga dari pasangan muda yang memiliki 2 orang anak dan 1 asisten rumah tangga. Yang pertama, seorang ayah yang berumur 38 tahun, profesi sebagai pengacara, dan ibu yang berumur 36 tahun, ibu rumah tangga, profesi sebagai aktivis sosial. Dan yang ketiga ada asisten rumah tangga yang berumur 32 tahun dan anak pertama laki-laki yang berumur 13 tahun, anak kedua perempuan yang berumur 9 tahun. Nah, jadi dari analisa user ini, saya akan membuat kebutuhan ruang sesuai dengan kebutuhan masing-masing user itu sendiri. Next. Nah, di sini ada bubble diagram. Jadi di sini saya membuat beberapa ruang dan saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada area publik, semi-public, privat, dan area service. Dari beberapa ruang ini terlihat interaksi antar ruang antara secara langsung dan secara tidak langsung yang terlihat pada garis putus-putus dan garis lurus. Dan selanjutnya, dari bubble diagram yang tadi saya masukkan ke dalam site bangunan. Nah, di sini mulai terlihat pembagian ruangnya dari setiap lantai. Pada lantai pertama terdapat area publik dan area semi publik. Dan lantai kedua itu ada area semi publik dan area servis saya taruh di lantai atas. Lantai 2 dan lantai atasnya lagi ada area privat, di mana area privat itu sebagai ruang kerja dan juga sebagai library. Karena usernya sendiri itu adalah seorang pengacara yang memiliki banyak referensi buku dan literatur. Jadi saya membuat space ruang library dan membaca dan juga sebagai ruang kerja. Selanjutnya ada site analysis. Nah, jadi di sini di perencanaan tapak ini saya memilih lokasi yang berada di daerah Tangerang Selatan, lebih tepatnya di daerah Perumahan Bintaro, Tangerang Selatan. Jadi pada orientasi bangunannya sendiri mengarah ke sisi selatan pada bagian muka bangunan, dan saya memilih tapak yang berada di paling ujung. Selanjutnya ada garis padan bangunan. Jadi dengan ukuran lahan seluas 6x12 meter persegi, ada peraturan yang harus dipenuhi, yaitu GSB sepanjang 4 meter. Sehingga area terbangun pada site adalah seluas 48 meter persegi. Selanjutnya, di sini ada analisis tentang pencahayaan alami. Jadi pada pukul 6 pagi, area pada set mendapatkan sinar matahari secara maksimal, yang dimana sinar matahari pagi sangatlah baik bagi user. Dan pada pukul 12 siang, area pada set terpapar sinar matahari secara menyeluruh di siang hari. Sebenarnya hal ini diperlukan solusi, karena terdapat panas matahari yang ikut masuk ke dalam bangunan, sehingga bangunan nantinya tidak menyerap panas matahari yang berlebih yang mengurangi kenyamanan user. Sebenarnya untuk solusinya sendiri
Di sini rencananya saya ingin memberikan inner courtyard yang fungsinya untuk menetralisir dari panas matahari pada siang hari. Dan pada pukul sore hari, area site ini terlihat sangat teduh dan maksimal, sehingga area pada site ini menjadi sangat gelap pada sore hari, yang dimana panas pada sore ini sangat dihindarkan karena tidak terlalu baik untuk user itu sendiri. Selanjutnya ada green area dan vegetasi. Pada perumahan pada komplek perumahan terdapat green area atau vegetasi pada bagian pedestrian perumahan. Karena minimnya vegetasi, perlu adanya penambahan vegetasi di area tapak sehingga area dan lingkungan sekitar menjadi lebih rindang. Selanjutnya ada drainase. Jadi setnya ini berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalan pada perumahan. Grill yang terdapat pada rem menuju site serta saluran pembuangan yang terdapat di bawah pedestrian dapat dijadikan aliran pembuangan drainase pada tapaknya. Ini adalah konsep dari desain saya. Jadi di sini terdiri dari beberapa bagian aspek. Yang pertama itu ada vegetasi, yang kedua ada transformasi bentuk, dan ini ada hasil akhir. Oke, jadi mulai dari saya bahas tentang vegetasi. Saya ingin merespon site bangunan ini dengan beberapa konteks yang akan saya tuangkan ke dalam desain saya. Yang pertama itu adalah saya memberikan outdoor garden pada bagian depan bangunan, yaitu posisinya dari sini, dan setelah itu saya memberikan outdoor garden lagi pada bagian samping bangunan. Tujuannya adalah untuk menetralisir si udara panas yang dari luar. Jadi udara panas dari luar tadinya bersifat CO2 setelah melewati beberapa outdoor garden pada bagian depan dan juga samping bangunan, udara itu ternetralisir menjadi udara bersih atau O2 yang biasa disebut dengan oksigen. Dan setelah itu saya juga memberikan inner courtyard pada bagian dalam bangunan. Tujuannya adalah dalam aspek climate atau iklim, saya ingin memberikan suhu udara yang berada di dalam ruangan menjadi lebih sejuk dan dengan penghawaan alami. Yang keduanya ada transformasi bentuk. Dan di sini ada beberapa tahapan. Mulai dari tahapan yang pertama dulu. Ini adalah bentukan awal dari site yang boleh terbangun setelah mengikuti peraturan dari GSB. Dan kemudian pada tahap yang kedua, saya memotong mesing secara diagonal dari bentuk dasarnya pada sisi ini menghadap ke arah selatan sehingga cenderung panas, sehingga dengan bentukan yang miring ini pada sisi selatan tersebut menghindari bidang terpapar sinar matahari secara menyeluruh. Dan pada tahap berikutnya saya menambahkan mesing di atasnya untuk dapat memenuhi kebutuhan ruang, yang dimana bentukan tersebut merupakan mirror dari refleksi bentuk dari mesing yang berada di bawahnya ini. Kemudian pada mesing pertama pada bagian atasnya ditaruh ke atas untuk penebalan dan offset keluar untuk dapat menanggung sisi yang berada di bawahnya ini agar tidak terpapar matahari secara langsung. Kemudian yang kelima, saya mensubtraksi bentuk pada mesing yang kedua untuk merespon peletakan vegetasi yang berada di bawahnya. Dengan adanya subtraksi ini, angin juga dapat masuk ke area mesing yang kedua. Dan tadinya saya perdetail mesingnya dengan menambahkan atap sehingga membentuk sebuah bangunan. Dan ini adalah bentukan akhirnya. Saya merespon dengan penghawaan alami, yaitu di mana udara masuk dari lantai 1 dan lantai 2 secara menyeluruh. Jadi sirkulasi pada bangunan ini bisa maksimal. Udara dapat mengalir dengan baik. Udara masuk dan kemudian keluar dari bagian atap. Mengingat prinsip dari udara panas adalah selalu berada di atas. Eksploit aksonometri di sini bisa terlihat dari masing-masing bangunan secara lantainya. Jadi pada bagian bawah ini merupakan
lantai split. Jadi di sini saya mencoba mengeksplor dari permainan leveling lantainya. Jadi di lantai bawahnya ada lantai split lantai yang dimana di sini sebagai area semi public, dan yang lantai atasnya itu ada lantai satunya. Lantai satu digabung dengan lantai mezzanine, ini ada lantai mezzanine. Setelah itu naik lagi ke lantai 2 nya, di mana lantai 2 ini merupakan area private yang dipakai sebagai ruang kerja dan juga library. Dan di sini terlihat struktur atapnya sendiri. Di sini struktur atapnya sendiri saya memakai atap baja ringan dengan lapisan genteng memakai material bitumen. Dan di sini ada skylight-nya. Oke, jadi ini adalah layout lantai satunya. Jadi di sini bisa dilihat pada bagian depan itu ini adalah outdoor garden yang tadi saya coba jelaskan dalam konsep. Dan sebenarnya pintu masuknya itu saya coba taruh di bagian samping. Kenapa saya pilih bagian samping? Karena saya ingin memberikan pengalaman ruang yang berbeda. Dan di sini ada master bedroom dengan toiletnya, dan di sini saya memberikan kamar untuk asisten rumah tangga yang tinggal di sini. Dan pada bagian bawah tangga saya coba memanfaatkan sebagai ruang toilet. Jadi ini adalah lewat ruangan untuk lantai mezzanine dan juga lantai 2. Jadi di sini pada saat lantai bawah tadi dia naik, posisinya di sini untuk mengarah ke lantai si mezzanine. Ini adalah lantai mezzanine-nya. Di sini ada ruangan-ruangan kamar untuk kamar anaknya dan juga area servis. Jadi ini ada area servisnya di lantai mezzanine dan juga kamar anak. Dan setelah itu dari lantai mezzanine naik lagi ke area ruang kerja dan juga library, di mana ruang kerja ini posisinya ada di lantai 2 pada bangunan. Dan ini adalah lantai gambar potongan. Di sini sudah terlihat jelas ya di mana posisi leveling lantainya dari masing-masing ruangnya. Jadi di sini saya mau mempermainkan permainan leveling lantai. Ada lantai split, lantai mezzanine dan juga lantai satu. Jadi posisi inner courtyard itu posisinya ada di lantai split atau semi basementnya sendiri. Dan di sini ada area kitchen dan dining room berada di posisi lantai split. Dan di lantai ini di atas kamar ini saya coba membuat storage untuk memaksimalkan ruang, di mana konsepnya ini adalah rumah compact. Dan setelah itu naik ke lantai atas, yaitu ada lantai mezzanine. Ini adalah lantai mezzanine-nya. Di sini diisi oleh kamar anak dan juga area servis. Dan ini ada lantai satunya di mana diisi oleh ruang kerja dan juga library. Dan untuk maintenance untuk water tower-nya sendiri, saya coba menyembunyikan water tower ini di dalam bangunan agar tidak terekspos di luar atap. Dan untuk fondasinya sendiri, saya memakai fondasi tapak dan juga batu kali. Ini terlihat pada posisi dinding yang menopang dari lantai bawah sampai lantai atas. Dan untuk atapnya sendiri, di sini saya memakai atap baja ringan, memakai atap rangka baja ringan dan juga genteng memakai material dari bitumen. Dan di sini terlihat untuk skylight-nya sendiri yang menembus cahaya pada bagian atasnya. Posisi pada bangunan ini sendiri yaitu ada di dalam perumahan di daerah Bintaro, Tangerang Selatan, yang dimana pada posisi depannya itu ada jalan utama di area kompleks ini. Dan sebelahnya itu ada beberapa bangunan. Jadi posisi rumah ini posisinya ada di paling ujung, yang dimana di sebelahnya ada tetangga yang cuma berada di sebelah satu sisinya saja. Dan sini ada beberapa pohon-pohon yang memang sudah ada di bagian depannya. Dan bangunan ini memang agak mundur ke belakang dari jalan karena peraturan dari gate-nya itu sendiri. Bagian atas ini saya coba menjelaskan sedikit. Pada bagian kanan ini saya coba memberikan bukaan jendela. Saya memberikan bukaan jendela tujuannya adalah untuk memberikan pencahayaan terhadap ruangan yang ada di dalamnya. Dan untuk yang bagian bawah ini saya juga memberikan bukaan horizontal. Kenapa saya memberikan bukaan horizontal? Karena untuk menjaga kesan privasi
vegetasi pada bagian depan rumah itu sendiri. Jadi saya tidak terlalu memberikan banyak beban yang terlalu lebar, jadi saya memberikan beban yang sangat minim, tapi orang dari dalam bisa melihat keluar, orang dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Jadi dengan motivasi itu sendiri. Terus untuk bagian samping ini ada material kisi-kisi kayu. Jadi memberikan kisi-kisi kayu tujuannya adalah untuk sirkulasi udara sebenarnya. Jadi udara bisa masuk dan celah dengan kisi-kisi kayu. Dan terus pada bagian atapnya itu sendiri saya coba memberikan kisi-kisi kayu juga pada bagian atapnya itu, pokoknya untuk kesan, untuk aksennya sendiri sih. Jadi pada dari luar terlihat aksen si kisi-kisi kayu sendiri. Terus untuk area masuknya itu pada bagian samping yang terlihat jelas. Di sini ada vegetasi yang menembus sampai ke lantai 2 untuk mereduksi si panas posisi arah matahari agar mereduksi panas matahari. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini dalam desain rumah kompak untuk tugas studi perancangan arsitektur. Terima kasih atas perhatiannya.